Selamat datang di channel novel kita. Di sini Mimin akan membagikan alur cerita donghua, horor, misteri, dan lain-lain. Dukung Mimin dengan subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Tanpa banyak cincong lagi, mari kita masuk ke alur ceritanya. Let's go! Lin Tian memandang guru spiritual Sue yang terkejut dan berkata, "Kamu? Kemampuan apa yang kamu miliki untuk melawanku?" "Aku dari sekte jiwa segudang," jawab guru spiritual Sue terbata-bata. "Kamu?" Lin Tian tertawa aneh, "Aku tidak peduli apa yang kamu katakan." Adep Sue sangat ketakutan, dia memanggil semua orang, "Mundur." "Mundur lagi?" Lin Tian tersenyum tak berdaya, lalu melompat melewati tubuh guru spiritual Sue dan tiba di ruang kesadarannya. "Bagaimana kamu bisa masuk ke ruang kesadaranku?" tanya guru spiritual Sue. "Pertama, kamu terluka parah, sehingga penghalang jiwamu menjadi sangat lemah. Kedua, aku memiliki kemampuan untuk menembus ruang kesadaran, jadi aku bisa masuk dengan mudah," jawab Lin Tian sambil tertawa. Tubuh Sue yang mahir segera berhenti, dan orang-orang yang telah melarikan diri, setelah melihatnya tiba-tiba duduk dengan ekspresi bingung. Jiwa guru spiritual Sue menatap Lin Tian dan berkata, "Bocah, tahukah kamu apa hal yang paling kuat di sekte jiwa segudang kami?" "Apa itu?" tanya Lin Tian. "Jika seseorang menginvasi ruang kesadaran kami bisa menggunakan teknik jiwa khusus, yang sangat kuat," jawab guru spiritual Sue. Lin Tian tertawa aneh, "Kalau begitu, biarkan aku melihatnya." "Baik, kamu memaksaku untuk melakukannya." Cahaya hitam di tubuh guru spiritual Sue berkedip, lalu kekuatan jiwa meluap dengan sangat kuat. Lin Tian bergumam, kemampuan ini cukup hebat, bisa meningkatkan banyak kekuatan jiwa sekaligus. Pada saat itu, dengan satu pikiran dari guru spiritual Sue, kekuatan besar di ruang kesadaran itu menghantam jiwa Lin Tian. Namun, Lin Tian baik-baik saja. Hal ini membuat guru spiritual Sue terbelalak. "Tidak, ini tidak mungkin. Kamu jelas sudah terkena seranganku." "Kenapa? Ada apa denganku?" Lin Tian tersenyum kepada guru spiritual Sue. Guru spiritual Sue tergagap, "Kamu jelas sudah terkena seranganku." "Kenapa?" "Jiwaku sangat kuat, jadi teknik jiwa kecilmu, seperti seni hantu, tidak ada gunanya terhadapku." "Tidak mungkin." Guru spiritual Sue lebih memilih mati daripada mempercayainya. Namun Lin Tian berkata sambil tersenyum, "Baiklah, waktunya mengakhiri ini." Saat itu, Lin Tian memanfaatkan kekuatan jiwa dan melepaskan serangan virtual Extinction. Namun, guru spiritual Sue tidak pernah menyangka bahwa kekuatan jiwa Lin Tian begitu kuat, langsung membuat jiwanya semakin buruk, seperti akan hancur menjadi abu. "Tidak buruk, aku masih bisa bertahan," kata Lin Tian sambil tertawa ketika melihat bahwa guru spiritual Sue masih sadar. "Aku akan bertarung sampai mati." Tiba-tiba, jiwa guru spiritual Sue meledak dengan energi yang sangat kuat, dan ruang kesadarannya mulai bergetar. "Self-destruct ruang kesadaran? Kamu benar-benar tak takut mati?" Lin Tian tersenyum dengan rasa putus asa. Guru spiritual Sue mendengus, "Jika aku mati, aku akan mati bersamamu." "Aku tidak sebodoh itu," kata Lin Tian. Setelah mengatakan itu, dia kembali menampar, dan jiwa guru spiritual Sue kembali bergetar. Namun dia masih bertahan, "Mari kita mati bersama." Lin Tian tertawa aneh, "Pergi mati sendiri. Jangan seret aku bersamamu." Dengan itu, Lin Tian teleportasi dan meninggalkan tubuh guru spiritual Sue. Saat itu, tubuh guru spiritual Sue tiba-tiba menghilang. "Jadi, kamu mencoba menipuku," kata Lin Tian sambil tersenyum pahit. Ketika orang-orang melihat bahwa guru spiritual Sue sudah tidak ada, mereka berlari keluar ke jalan dengan ketakutan. Lin Tian tidak mengejar mereka, melainkan memberikan peringatan kepada mereka, "Lain kali, itu akan menjadi hidupmu." Setelah itu, Lin Tian menghilang. Qin Shenyue melihat halaman yang kosong dengan tubuh gemetar. Apakah dia manusia? Saat itu, terdengar suara, "Pangeran Qin, saya di sini." Semua orang dengan penasaran menoleh, dan guru spiritual Sue muncul di belakang mereka. Namun, dia terlihat jauh lebih tua, rambutnya sudah memutih, dan auranya juga jauh lebih lemah. "Sue yang mahir, apa yang kamu lakukan?" tanya salah satu orang. "Aku terluka olehnya," jawab guru spiritual Sue dengan marah sambil menggertakkan giginya. Qin Shenyue menjadi serius, "Lalu bagaimana kamu akan menghadapinya jika kamu bertindak seperti ini?" "Ayo pergi ke Saahold," jawab guru spiritual Sue. "Tuan Prefek?"
Qin Shinyue tidak tahu apa artinya, tapi guru spiritual Sue berkata, "Saya punya murid. Dia adalah tuan muda dari rumah komandan." Mata Qin Shinyue membelalak. "Apa?" Mang Kuang menatap dengan mata terbelalak. "Aku bilang, Adept Snow, mengapa kamu tidak menggunakannya lebih awal ketika kamu punya murid seperti itu?" "Benar juga. Biarkan dia memimpin orang-orang kita untuk mencari alasan dan memimpin penjaga kita menangkapnya. Bukankah itu berhasil? Dia juga tidak bisa dengan mudah memerintah penjaga, tapi kali ini aku terluka parah, jadi aku punya alasan agar dia membantu aku." Semua orang akhirnya mengerti dan segera membiarkan guru spiritual Sue memimpin. Saat itu, Lin Tian sudah kembali ke penginapan. Nangong yang sedang makan dan berkata, "Lihat, kakakku sudah kembali." Refining bergegas bertanya, "Bagaimana kabar mereka kali ini?" Luo Fa Tian menatap Lin Tian dengan rasa ingin tahu, lalu Lin Tian menjelaskan situasinya. Ketika Luo Fa Tian dan yang lainnya mendengar apa yang terjadi, mereka terkejut. "Tunggu saja. Jika tidak ada yang tidak terduga, masih ada yang ketiga kalinya. Namun kali ini, mereka mungkin akan lebih berhati-hati," kata Lin Tian sambil tertawa. Luo Fa Tian dan yang lainnya penasaran dengan apa yang akan terjadi pada ketiga kalinya. Saat itu, orang-orang yang tadi pergi sudah tiba di rumah Panglima tertinggi. Di taman belakang, seorang pemuda mengenakan jubah coklat sedang berjalan mendekati guru spiritual Sue. "Tuan, apa yang terjadi?" tanya pemuda itu. Guru spiritual Sue menjelaskan dengan singkat, mengatakan bahwa itu akan menjadi tragedi besar, dan akhirnya menambahkan, orang itu terlalu melanggar hukum. "Tuan, kamu bilang ada yang menyerangmu di Sahold?" tanya pemuda itu. "Benar." "Ya," jawab guru spiritual Sue dengan kesal, namun pemuda itu segera marah, "Aku akan membawa beberapa orang dan menghancurkannya. Jangan repot-repot. Kalau tidak, jika komandan mengetahuinya, dia pasti akan memarahiku," kata guru spiritual Sue. "Tenang saja. Ayahku sedang dalam pelatihan tertutup, dan aku adalah komandan terbesar di kediaman ini," jawab pemuda itu sambil tertawa. "Hah?" Guru spiritual Sue terlihat sangat senang. "Benarkah?" "Tentu saja. Apakah aku bohong?" Pemuda itu tertawa, sementara guru spiritual Sue berkata dengan semangat, "Kalau begitu, maafkan aku." "Jangan khawatir, dia berani melukaimu, dia berani melawanku," kata pemuda itu dengan tegas. Setelah itu, dia segera memimpin kelompok orang untuk mengikuti guru spiritual Sue dan yang lainnya. Qin Shinyue langsung merasa bersemangat, bahkan memandang guru spiritual Sue dengan ekspresi puas. "Guru spiritual Sue, muridmu benar-benar hebat." "Tentu saja," jawab guru spiritual Sue sambil tertawa, sementara pemuda itu ikut tertawa. "Nama saya Pang Fei Hai." "Siapa namamu?" tanya pemuda itu. Qin Shinyue memperkenalkan dirinya, dan Pang Fei Hai tertawa. "Oh, jadi kamu pangeran dari kerajaan Qin wilayah Ilahi Timur." "Benar. Tapi, kamu yang tertua di sini," kata Qin Shinyue memujinya. Pang Fei Hai tertawa, "Kata-katamu membuatku merasa sedikit malu." Qin Shinyue terus memuji, "Tuan muda Pang, lihat, kami ada di sini. Bukankah kami seharusnya mendengarkan perintah dari Sahold Anda?" Pang Fei Hai tersenyum, "Benar. Jadi, masih terserah Anda untuk mengalahkan penjahat itu," kata Qin Shinyue dengan nada menggoda. Pang Fei Hai tertawa, "Tentu saja." "Jadi, di matamu, aku bukan apa-apa?" Qin Shinyue berkata dengan sedikit meremehkan untuk mengangkat kepala pihak lain. Pang Fei Hai berkata dengan puas, "Di masa depan, jika kamu membutuhkan sesuatu di Ocean City, jangan ragu untuk mencari aku. Aku pasti akan membantumu." "Terima kasih banyak, Tuan Muda Pang." Qin Shinyue merasa seperti telah mendapatkan harta karun dan merasa segar seluruh tubuhnya. Berikut adalah versi yang telah dirapikan dengan tanda baca yang lebih jelas. Pang Fei Hai dengan senang hati membawa semua orang ke penginapan. Namun, bos wanita dengan ragu bertanya, "Tuan Muda Pang, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke tempat saya?" Pang Fei Hai menjelaskan, "Kamu menginginkan penjahat, kami di sini untuk menangkap mereka." "Dicari penjahat? Kenapa saya tidak tahu?" Bos wanita bertanya dengan rasa ingin tahu. Pang Fei Hai tertawa dan berkata, "Itu baru saja dirilis, itu normal jika kamu tidak mengetahuinya." Dengan itu, Pang Fei Hai memimpin kelompoknya masuk. Ketika bos wanita melihat Qin Shinyue, dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Adapun Qin Shinyue, ketika dia melihat bos wanita, ada sedikit kesombongan di matanya. Bahkan, dia menatapnya dengan senyum aneh. Pada saat ini, Lin Tian dan yang lainnya yang masih menunggu di lantai atas tiba-tiba terkejut dengan keributan di luar. Ketika Hilian membuka pintu,
dia melihat langkah kaki mendekati tangga. Saat Hilian tiba di tangga, dia melihat Pang Feihai dan yang lainnya datang. "What are you doing?" Hikuang menunjuk ke arahnya dan bertanya, "Her brother, do you know who he is?" "Yang Master Pang?" Setelah memperhatikan dengan saksama, dia akhirnya mengenali Pang Feihai. Kemudian, dia tertawa maniacal dan berkata, "That's right. Today, that kid is finished." Saat itu, Nangong Yan dan Luo Fatian keluar. Nangong yang tidak menganggap mereka serius sama sekali. "Who is it?" tanyanya dengan dingin. Hilian buru-buru menjelaskan semuanya kepadanya. Ketika Luo Fatian mendengar bahwa mereka berasal dari kediaman komandan, ekspresinya berubah menjadi jelek. Namun, Nangong yang tetap meremehkan mereka. "Kediaman komandan? Memangnya sehebat itu? Gadis kecil, kamu boleh meremehkan aku, tapi jangan meremehkan Tuan Muda Pang. Dia adalah komandan Seahold, yang berarti seluruh penjaga kota berada di bawah kendalinya." "Oh, jadi, kau bisa melakukan apapun yang kau mau?" Nangong yang bertanya sambil melirik Qin Shenyue. Pang Feihai tertawa. "Benar, aku benar-benar bisa melakukan apapun yang aku mau." Tiba-tiba, terdengar suara lintian dari dalam kamar. "Jika kau tidak ingin kediamanmu rata dengan tanah mulai sekarang, sebaiknya kau tidak memprovokasi aku." Semua orang terdiam. Bahkan bos wanita yang baru tiba pun terkejut dengan nada bicara lintian. Pang Feihai menyeringai, "Bocah, kau berani sekali. Berani-beraninya kau mengancamku? Kalian yang ingin bertindak, lalu apa salahku jika mengancam balik?" Lintian bertanya. Pang Feihai mendengus, "Kau benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Qin Shenyue kemudian menyemangatinya, "Tuan Muda Pang, jangan sungkan dengannya." Pang Feihai memang tidak berniat untuk sungkan. Dia segera memberi perintah kepada para penjaga. "Orang-orang, serang!" "Siap!" Para penjaga hendak menerjang masuk, tetapi bos wanita berdiri di depan mereka. "Siapa yang berani membuat keributan di sini?" serunya. Pang Feihai menatapnya tajam. "Bos, kau mencoba menghentikanku? Kau butuh dokumen resmi jika ingin menangkap seseorang. Kau tidak bisa hanya masuk dan berkata ingin menangkapnya begitu saja, bukan?" Bos wanita balik bertanya. Pang Feihai mendengus, "Aku dari kediaman komandan. Dokumen macam apa yang aku butuhkan? Jangan bilang Yang Gongzi dari kediaman prefektur, bahkan ayahmu sendiri membutuhkan dokumen resmi untuk menangkap seseorang. Bukankah ayahmu pernah memberitahumu?" Bos wanita bertanya dengan tajam. Pang Feihai marah. "Bos, kau percaya aku tidak akan menuntutmu karena menghalangi tugas? Silakan laporkan saja," jawab bos wanita tanpa gentar. Pang Feihai sampai gemetar menahan amarah. Aku akan menghancurkanmu." Bos wanita tetap tenang. "Bunuh aku pun tidak ada gunanya." Pang Feihai mengepalkan tinjunya, tetapi Qin Shenyue membujuknya. "Tuan Muda Pang, kenapa ragu? Apa yang perlu ditakuti?" Bukan berarti Pang Feihai tidak berani bertindak, tetapi dia tahu bahwa bos wanita bukanlah orang biasa. Jika dia memerintahkan anak buahnya untuk melawannya, itu akan sulit. Karena itulah dia terus berdebat dan tidak langsung bertindak. Bos wanita menatap Pang Feihai yang tampak ragu. "Apa kita sudah selesai di sini?" Pang Feihai mendengus, "Tunggu saja, ini belum selesai." Setelah berkata demikian, dia menarik mundur pasukannya. Namun, Qin Shenyue dan yang lainnya tetap tidak puas dan terus memfitnah Lintian serta yang lain. Di sisi lain, Nangong yang menatap bos wanita dengan penuh kekaguman. "Bos wanita, kau benar-benar luar biasa." Luo Fatian juga terkejut. Pang Feihai memiliki status yang tinggi, tetapi bos wanita tidak takut padanya. Sementara itu, Hilian berterima kasih, "Terima kasih, bos wanita." Bos wanita tersenyum kepada mereka. "Selama kalian di sini, tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Terima kasih banyak." Mereka semua berbicara serempak sebelum bos wanita akhirnya pergi. Nangong yang kembali ke kamarnya dan melihat Lintian yang duduk bersila. "Kakak, kenapa kau tidak keluar?" Lintian tersenyum tenang. "Untuk apa? Bukankah lebih baik menunggu mereka di sini?" Nangong yang mengangguk, sementara Lintian menoleh ke Hilian. "Hilian, apa latar belakang bos wanita itu?"
Hilian tertegun sejenak. Kakak Lin, maksudmu? Bos wanita. Karena dia berani menghentikan orang dari kediaman komandan, dia pasti memiliki status yang cukup tinggi, bukan? Lin Tian menebak. Hilian ragu-ragu. Aku dengar dia memiliki hubungan baik dengan wali kota. Lin Tian tampak mengerti sesuatu, sementara Nangong Yan berseru, "Oh, begitu." Luo Fa Tian tersenyum lega. Kalau begitu, kita aman. Namun, Lin Tian tersenyum tipis. Belum tentu. Luo Fa Tian dan yang lainnya menatapnya dengan rasa ingin tahu. Lin Tian tertawa. Apa kau pikir Yang Gongzi dari kediaman prefektur akan membiarkannya begitu saja? Dia tidak mungkin berani berbuat onar di sini, bukan? Luo Fa Tian tampak bingung. Dengan bos wanita di sini, mereka tidak akan berani bertindak gegabah. Namun, Lin Tian hanya tersenyum tenang. Tunggu saja. Di luar penginapan, Pang Feihai masih kesal. Qin Shinyue bertanya, "Tuan Pang, kita benar-benar akan pergi begitu saja?" Pang Feihai mendengus, "Pergi? Tidak mungkin." Adep Sue ragu-ragu. "Haruskah aku mengeluarkan jiwanya lagi?" Pang Feihai menggelengkan kepalanya. "Tidak perlu. Saat malam tiba, aku akan menangkapnya sendiri." "Menangkap?" Pang Feihai tertawa jahat. "Ayo, kita kembali ke kediaman komandan." "Baik." Pang Feihai dengan senang hati membawa semua orang ke penginapan. Namun, bos wanita dengan ragu bertanya, "Tuan Muda Pang, mengapa Anda membawa begitu banyak orang ke tempat saya?" Pang Feihai menjelaskan, "Kamu menginginkan penjahat, kami di sini untuk menangkap mereka." "Dicari penjahat? Kenapa saya tidak tahu?" tanya bos wanita dengan rasa ingin tahu. Pang Feihai tertawa dan berkata, "Itu baru saja dirilis, jadi wajar jika kamu tidak mengetahuinya." Dengan itu, Pang Feihai memimpin kelompoknya masuk. Ketika bos wanita melihat Qin Shinyue, dia tahu bahwa masalah ini tidak sesederhana kelihatannya. Sementara itu, Qin Shinyue, saat melihat bos wanita, menunjukkan sedikit kesombongan di matanya, bahkan menatapnya dengan senyum aneh. Pada saat yang sama, Lin Tian dan yang lainnya yang masih menunggu di lantai atas tiba-tiba terkejut mendengar keributan di luar. Ketika Hilian membuka pintu, dia melihat langkah kaki mendekat dari tangga. Saat Hilian tiba di tangga, dia melihat Pang Feihai dan yang lainnya datang. "What are you doing?" Hikuang menunjuk ke arah Hilian dan bertanya, "Her brother, do you know who he is?" "Yang Master Pang?" Setelah melihat dengan saksama, dia pun mengenalinya. Lalu, dia tertawa terbahak-bahak dan berkata, "Benar. Hari ini anak itu tamat." Saat itu, Nangong Yan dan Luo Fa Tian keluar. Nangong Yan sama sekali tidak menganggap mereka serius. "Siapa itu?" Hilian segera menghampiri dan menjelaskan semuanya. Ketika Luo Fa Tian mendengar bahwa itu adalah orang dari Kemenderes Manor, ekspresinya langsung berubah. Namun, Nangong Yan tetap meremehkan mereka. "Rumah komandan? Memangnya sehebat itu? Gadis kecil, kamu boleh meremehkan aku, tapi jangan meremehkan Tuan Muda Pang. Dia adalah komandan Sahold, artinya seluruh penjaga kota ada di bawah kendalinya," kata seseorang memperingatkan. "Oh, jadi kamu bisa melakukan apa saja sesukamu?" tanya Nangong Yan sambil melirik Pang Feihai. Pang Feihai tertawa. "Benar, aku memang bisa melakukan apa saja." Tak disangka, Lin Tian yang berada di dalam ruangan tiba-tiba bersuara. "Jika kamu tidak ingin rumah komandanmu dihancurkan, lebih baik jangan cari gara-gara denganku." Semua orang terkejut, bahkan bos wanita yang baru saja tiba pun kaget dengan nada bicara Lin Tian. Pang Feihai menyeringai sinis. "Bocah, kamu benar-benar berani. Berani sekali mengancamku? Kalian yang ingin menyerang duluan, jadi bisakah kalian menyalahkanku karena mengancam kalian?" balas Lin Tian. Pang Feihai mendengus. "Kamu benar-benar melebih-lebihkan dirimu sendiri." Namun, Qin Shinyue justru mendukungnya. "Tuan Muda Pang, jangan sungkan dengannya." Tanpa ragu, Pang Feihai memberi perintah. "Prajurit, serang!" "Siap." Saat para penjaga hendak maju, bos wanita tiba-tiba berdiri di depan mereka. "Siapa yang berani bertindak di sini?" Pang Feihai menatapnya tajam.
Bos, apa kau mencoba menghalangiku? Jika ingin menangkap seseorang, kau butuh dokumen resmi. Kau tidak bisa begitu saja datang ke sini dan menangkap seseorang tanpa bukti, jawab bos wanita tegas. Pang Feihai mendengus. Aku dari rumah komandan. Dokumen macam apa yang aku butuhkan? Jangan bicara tentang tuan muda dari Lord Tes Manor. Bahkan ayahmu sendiri harus memiliki surat resmi jika ingin menangkap seseorang. Apakah ayahmu tidak mengajarkanmu? Bos wanita bertanya tajam. Wajah Pang Feihai memerah karena marah. Bos, apakah kamu ingin aku melaporkanmu karena menghalangi tugas resmi? Silakan laporkan. Pang Feihai gemetar karena marah. Aku akan menghancurkanmu. Membunuhku pun tidak akan ada gunanya, jawab bos wanita dengan santai. Pang Feihai semakin berang. Kamu? Di sisi lain, Qin Shenyue membujuknya. Tuan muda Pang, apa yang kau takutkan? Sebenarnya, Pang Feihai bukan tidak berani bertindak, hanya saja dia tahu bahwa bos wanita bukan orang biasa. Jika dia membiarkan anak buahnya berhadapan langsung dengannya, maka menangkap Lin Tian akan menjadi hal yang mustahil. Karena itulah Pang Feihai mengulur waktu dengan berbicara. Jika tidak, dia pasti sudah mengambil tindakan sejak tadi. Bos wanita menatap Pang Feihai yang tampak ragu. Bisa kita pergi sekarang? Pang Feihai mendengus kesal. Tunggu saja, masalah ini belum selesai. Setelah berkata demikian, Pang Feihai akhirnya menarik pasukannya. Namun, Qin Shenyue dan yang lainnya tidak puas begitu saja. Mereka tetap mengikuti Pang Feihai sambil mencemooh Lin Tian dan kelompoknya. Di sisi lain, Nangong yang menatap bos wanita dengan kagum. Bos, kau benar-benar luar biasa. Luo Fa Tian juga terkejut. Bagaimanapun, identitas Pang Feihai cukup berpengaruh, tetapi bos wanita sama sekali tidak takut padanya. Sementara itu, Hilian berkata dengan penuh rasa syukur, terima kasih, bos. Bos wanita tersenyum. Selama kalian ada di sini, tidak ada yang bisa menyentuh kalian. Terima kasih banyak. Mereka semua mengucapkan terima kasih serempak, lalu bos wanita pun pergi. Nangong yang kembali ke kamarnya dan melihat Lin Tian yang duduk bersila. Kakak, kenapa kau tidak keluar? Untuk apa? Bukankah lebih baik menunggu mereka di sini? Lin Tian tersenyum percaya diri. Setelah Nangong yang mengangguk, Lin Tian bertanya kepada Hilian, apa latar belakang bos wanita itu? Hilian tertegun. Saudara Lin, maksudmu apa? Lin Tian tersenyum. Bos wanita berani menentang rumah komandan. Dia pasti punya status tinggi, bukan? Hilian ragu sejenak sebelum berkata, ku dengar dia punya hubungan baik dengan wali kota. Lin Tian langsung menyadari sesuatu, tetapi Nangong yang justru berseru, oh, jadi begitu. Luo Fa Tian langsung merasa lega. Kalau begitu, kita aman. Namun, Lin Tian tersenyum samar. Mungkin tidak juga. Mendengar ini, Luo Fa Tian dan yang lainnya menatap Lin Tian dengan penuh rasa ingin tahu. Lin Tian hanya tertawa. Menurut kalian, apakah Tuan Muda Prefektur akan membiarkan ini berlalu begitu saja? Teks ini sudah diperbaiki agar lebih mudah dibaca tanpa mengubah isi aslinya. Semoga membantu. Wajah tersenyum dengan mata bahagia. Berikut adalah teks yang telah dirapikan agar lebih mudah dipahami tanpa mengubah isi aslinya. Ya, ada beberapa orang yang diteleportasi entah kemana sebelum Anda datang ke sini, kata Lin Tian sambil tersenyum. Bos wanita menatapnya curiga. Diteleportasi? Ya, saya kira formasi itu rusak dan menyerap mereka, jawab Lin Tian sambil tertawa. Bos wanita menatap Lin Tian dengan tatapan aneh. Lalu kenapa kamu baik-baik saja? Bagaimana mungkin sesuatu terjadi padaku ketika aku yang menghancurkan formasi? Lin Tian membalas dengan santai. Bos wanita semakin curiga. Formasi ini bukan sesuatu yang bisa dipatahkan oleh orang biasa. Apakah kamu yakin bisa menghancurkannya? Tentu saja, kata Lin Tian percaya diri. Namun, bos wanita tetap tidak mempercayainya. Lin Tian hanya tersenyum dan berkata, hari ini, terima kasih banyak. Setelah itu, Lin Tian pergi. Bos wanita menatap punggung Lin Tian dengan ekspresi aneh sebelum kembali ke penginapan. Saat Lin Tian kembali, Nangong yang segera berkata kepada yang lain, lihat, kakakku adalah seseorang yang tidak bisa dibunuh, apapun yang terjadi.
Hilian tak bisa menahan kekagumannya. Luar biasa. Luo Fa Tian juga merasa kejadian itu terlalu mengejutkan. Namun, tiba-tiba, suara lonceng bergema dari dalam kota, berbunyi beberapa kali berturut-turut. Apa itu? Tanya Nangong Yan penasaran. Penginapan menjadi riuh, dan beberapa orang berteriak, gelombang monster laut telah datang. Ayo kita lihat, ajak seseorang. Orang-orang mulai berhamburan keluar dari penginapan. Nangong Yan bertanya dengan curiga, gelombang monster laut? Maksudnya apa? Hilian menjelaskan, itu berarti sekelompok monster laut akan mengepung kota. Tapi kota laut akan mengaktifkan formasi perlindungannya, dan para ahli akan pergi membasmi monster-monster itu. Benarkah? Nangong Yan tampak tertarik. Namun, Hilian tampak ragu. Tapi gelombang monster laut biasanya hanya terjadi sebulan sekali. Kabarnya, 10 hari yang lalu sudah terjadi. Kenapa sekarang terjadi lagi? Apa ada masalah? Tanya Nangong Yan yang masih belum mengerti. Hilian juga tidak tahu jawabannya. Namun, saat itu, Pang Fei Hai tiba-tiba muncul bersama sekelompok orang, mengepung Lin Tian dan kelompoknya di dalam penginapan. Bocah, sekarang bos wanita tidak ada di sini, aku ingin lihat siapa yang akan melindungimu, kata Pang Fei Hai dengan bangga. Dia sangat senang karena bos wanita tidak ada di tempat. Dengan tawa aneh, dia berkata, ada masalah? Nangong Yan mencibir, jadi kamu hanya berani datang saat bos wanita tidak ada, ya? Tepat sekali. Bos wanita sudah pergi dan tidak akan kembali dalam waktu dekat. Jadi kalau kalian mau meminta bantuannya, lupakan saja. Ejek Pang Fei Hai. Namun, Nangong Yan menantangnya, kau pikir kami takut padamu? Aku yang memegang kendali di rumah komandan. Jika kalian berani melawan, aku bisa menangkap kalian di tempat. Pang Fei Hai semakin percaya diri. Nangong Yan tidak terpengaruh. Kalau kau berani menyerang, kami juga tidak akan tinggal diam. Ayo, banyak omong. Pang Fei Hai tertawa, sementara para penjaga di sekitarnya mulai mendekat ke arah Lin Tian dan yang lainnya. Qin Shinyue senang melihat ini dan berkata kepada Nangong Yan, gadis kecil, menyerahlah. Tidak ada gunanya melawan. Namun, spiritual Master Sue hanya menatap Lin Tian sambil tertawa. Bocah, kali ini kau tidak bisa melakukan apa-apa, kan? Hikuang dan Sue Shandao juga tampak penuh kegembiraan. Lin Tian menghela napas dan menatap mereka. Awalnya kalian bisa hidup dengan baik, tapi kalian malah memilih jalan yang sulit. Baiklah, aku akan menemani kalian. Seketika, Lin Tian mengeluarkan sebatang pohon kering. Bayangan hitam muncul dan mengikat Pang Fei Hai beserta anak buahnya. Lalu, Lin Tian memerintahkan Luo Fa Tian, lumpuhkan mereka. Serius? Tentu saja. Aku akan bertanggung jawab atas semuanya. Mendengar itu, Luo Fa Tian tidak ragu lagi dan langsung menyerang. Bang! 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 Para penjaga yang sudah dibatasi kekuatannya terpental ke segala arah. Beberapa bahkan mengalami luka parah. Orang-orang yang melihat kejadian itu hanya bisa terpana. Pang Fei Hai yang terluka parah berteriak panik, "Orang-orangku! Cepat kemari!" Para penjaga yang mendengar teriakan itu segera berdatangan, membuat jumlah mereka bertambah. Pang Fei Hai menunjuk ke arah Luo Fa Tian dan lainnya. Mereka telah menyerangku. Ketika para penjaga melihat Pang Fei Hai yang terluka, mereka terkejut dan segera mengepung Lin Tian dan kelompoknya. Namun, Lin Tian hanya tersenyum. Kalian ingin mati? Para penjaga tidak menyangka Lin Tian begitu arogan. Mereka bersiap menyerang, tetapi tiba-tiba bos wanita muncul dengan wajah dingin. Semua orang langsung mundur ketika melihatnya. Apa yang kalian lakukan? Tanyanya dingin. Pang Fei Hai yang masih terluka parah mengeluh, Dia menyerangku. Bos wanita melihat keadaan Pang Fei Hai dan anak buahnya yang terluka parah. Dia pun penasaran bagaimana Lin Tian bisa melakukan itu. Namun, Pang Fei Hai berteriak tidak sabar, aku sedang bicara padamu. Bos wanita kembali sadar dan berkata, dari yang kulihat, kau datang mencari masalah dan malah berakhir seperti ini. Pang Fei Hai tidak terima. Aku memang datang untuk mencari masalah, tapi aku belum sempat melakukan apa-apa. Belum melakukan apa-apa? Tapi niatmu sudah jelas. Pang Fei Hai marah. Bos wanita, apa maksudmu?
Sederhana saja. Jika kau mencari masalah dan malah dihajar, itu salahmu sendiri. Kau juga tahu bahwa bertarung sembarangan di dalam kota ada hukumannya, bahkan jika kau anak komandan. Kau? Pang Feihai tampak frustrasi. Bos wanita menatap langit dan berkata, "Kurasa ayahmu akan segera tiba." Benar saja, aura kuat turun dari langit. Seorang pria berbadan besar dengan jubah kulit binatang muncul dengan ekspresi mengerikan. Luo Evatian dan yang lainnya menahan napas. Para penjaga langsung memberi hormat, "Komandan." Pang Feihai tampak senang. "Ayah, kau datang tepat waktu." Komandan Pang melihat luka putranya dan bertanya ragu, "Apa yang terjadi?" Pang Feihai langsung mengadu, menambahkan berbagai tuduhan terhadap Lin Tian dan kelompoknya. Komandan Pang lalu menatap bos wanita. "Bos wanita, apa pendapatmu? Mereka tamuku, dan putramu yang memulai masalah. Akibatnya, dia dilumpuhkan. Apa pendapatmu?" Komandan Pang berkata dingin, "Tak peduli alasannya, mereka telah melukai banyak penjaga hari ini. Mereka harus dihukum." Namun, bos wanita menatapnya tajam. "Bagaimana jika aku tidak mengizinkannya?" Komandan Pang tersenyum percaya diri. "Maka aku hanya bisa memaksamu." Bos wanita tersenyum. "Kalau begitu, kita tanyakan dulu pada wali kota." Namun, bos wanita dengan dingin berkata, "Aku pikir wali kota akan tertarik untuk mengetahui bagaimana gelombang buas laut muncul lebih awal dari yang seharusnya." "Apa maksudmu?" Komandan Pang bertanya dengan dingin sementara bos wanita menjelaskan, "Kau pasti tahu alasan di balik gelombang buas laut yang mengamuk setiap bulan. Tetapi sekarang, mereka datang lebih awal dari yang diharapkan. Kemungkinan besar, hanya orang-orang dari kediamanmu yang tahu apa yang sebenarnya terjadi." Komandan Pang langsung menjadi marah. "Kau ingin mengatakan bahwa anak buahku menyentuh sesuatu yang seharusnya tidak mereka sentuh?" Bos wanita menatap Pang Feihai dan berkata, "Begitu aku pergi, dia langsung datang ke sini. Menurutmu bagaimana?" Namun, Komandan Pang dengan dingin berkata, "Bos wanita, menuduh seseorang membutuhkan bukti. Jika tidak, aku bisa pergi ke wali kota dan menuntutmu." "Terserah." Bos wanita tidak peduli, sementara Komandan Pang semakin murka. Pada saat itu, kota laut mulai bergetar seperti terkena gempa bumi. Bos wanita terkejut dan dengan cepat melihat ke langit. Saat itu, bayangan api raksasa melintas di langit, dikelilingi oleh banyak bayangan api kecil lainnya. Saat semua orang melihat ini, mereka tertegun. Adapun Komandan Pang, wajahnya menjadi pucat karena ketakutan. Lautan api dengan kawanan binatang buas. Wajah bos wanita berubah suram. Bukankah binatang buas lautan api hanya ada di dunia api? Mengapa mereka muncul di sini? Ekspresi Komandan Pang menjadi tidak sedap dipandang. Itu berarti sesuatu telah lebih dulu datang ke sini. Bos wanita menatap Pang Feihai dengan marah. "Tunggu saja, wali kota pasti akan mencari masalah dengan putramu." Pang Feihai gemetar ketakutan. Komandan Pang tahu bahwa ini pasti ada hubungannya dengan Pang Feihai, tetapi dia pura-pura tidak tahu. Bagaimana mungkin dia bisa menarik makhluk yang begitu mengerikan? Itu belum tentu. Kau tidak bisa memutuskan sendiri. Bos wanita mendengus dan melompat ke udara, lalu berteriak, "Daripada kalian, para penjaga, mengurus dendam pribadi ini, lebih baik kalian segera memperkuat formasi perlindungan. Jika tidak, semua binatang buas dari lautan api akan mati di sini." Ekspresi Komandan Pang menjadi suram. Dia kemudian berkata kepada Pang Feihai dan yang lainnya, "Kalian kembali ke kediaman dan tunggu aku di sana." Dengan itu, Komandan Pang memimpin sekelompok penjaga dan melesat ke langit. Pang Feihai ketakutan setengah mati, tetapi dia masih menatap Lin Tian dan yang lainnya dengan penuh kebencian. "Kalian, tunggu saja." Namun, Lin Tian tersenyum dan menatapnya, "Sepertinya kau bahkan tidak bisa menyelamatkan dirimu sendiri. Apa maksudmu? Apa maksudmu dengan sengaja memancing monster laut berbahaya ini?" Lin Tian tersenyum tipis, sementara Pang Feihai begitu ketakutan hingga dia segera pergi bersama anak buahnya. Nangong Yan bingung. "Kakak, apa maksudnya itu?" Lin Tian sudah mengetahuinya dan tertawa. "Aku pikir ada sesuatu di kediaman komandan yang bisa menarik binatang buas laut, dan Tuan Muda Pang, demi mengalihkan perhatian bos wanita, sengaja memicu gelombang buas laut lebih awal. Akhirnya, dia malah menarik monster tua dari alam lautan api." "Alam lautan api?
Di kawasan lautan ilahi, ada 9 lautan paling menakutkan. Mereka adalah logam, kayu, air, api, tanah, kegelapan, dan petir. Masing-masing dinamai berdasarkan elemen lautan, dan setiap tempat memiliki penguasanya sendiri. Binatang buas lautan api ini adalah makhluk di bawah Raja Binatang di alam lautan api. Nangong yang menarik napas dalam-dalam. Kalau begitu, bukankah kita juga akan mati? Revining juga tercengang. Itu sangat menakutkan. Lalu apa yang harus kita lakukan? Luo Fa Tian menegang, tetapi Lin Tian tersenyum dan berkata, "Kalian tetap di sini, aku akan keluar untuk sedikit beraktivitas." Beraktivitas? Mereka saling berpandangan bingung. Sebelum mereka bisa bereaksi, Lin Tian sudah menghilang. Saat muncul kembali, dia sudah berada di dekat tembok kota, dikelilingi oleh formasi dan penjaga. Para penjaga mulai menuangkan lebih banyak energi ke dalam formasi, sementara di luar, gerombolan besar binatang buas lautan api sedang mengamuk dan menyerang formasi dengan ganas. Lin Tian tersenyum misterius, lalu pergi ke tempat yang tidak mencolok. Dari sisi formasi di dekat tembok kota, dia melangkah keluar. Bukan hanya itu, Lin Tian juga melompat ke udara. Setelah mencapai laut, dia mengeluarkan kecapi catatan surga dan mulai memainkannya. Saat binatang buas api mendengar suara itu, mereka segera berhenti menyerang formasi dan berbalik ke arah laut dengan marah. Di dalam formasi, bos wanita bingung. Mengapa mereka tiba-tiba pergi? Komandan Pang menghela napas lega. Mungkin mereka mundur setelah menyadari bahwa mereka tidak bisa menembus formasi. Semudah itu? Bukankah binatang buas laut biasanya seperti itu? Komandan Pang berkata seolah itu hal yang biasa. Namun, bos wanita menatapnya dan berkata, "Kau sebaiknya pulang dan bertanya kepada putramu apakah dia telah melakukan sesuatu yang memalukan atau tidak. Jika tidak, wali kota pasti akan menyelidikinya." Dengan itu, bos wanita pergi, sementara ekspresi Komandan Pang menjadi gelap. Dia berbalik dan kembali ke kediamannya. Saat itu, Pang Feihai sedang memulihkan diri di kediamannya. Ketika Komandan Pang tiba-tiba muncul, dia begitu ketakutan hingga langsung berdiri dan berkata, "Ayah." Komandan Pang langsung menghantam Pang Feihai dengan telapak tangannya, membuatnya terpental dan menabrak dinding dengan keras. Qin Shinyue dan yang lainnya benar-benar terkejut. Komandan Pang dengan dingin berkata, "Jika wali kota bertanya lagi, katakan bahwa ada bayangan hitam yang menyusup ke kediaman kita. Kalian semua tidak tahu seperti apa rupanya, mengerti?" Semua orang mengangguk, dan Pang Feihai dengan muram bertanya, "Ayah, lalu kenapa kau memukulku?" "Agar kau bisa belajar dari kesalahanmu. Aku sudah bilang jangan menyentuh hal yang seharusnya tidak kau sentuh." Komandan Pang mendengus marah. Pang Feihai berkata dengan wajah muram, "Aku hanya ingin menyingkirkan bocah itu. Bocah itu akan aku urus nanti. Sekarang yang paling penting adalah menghindari penyelidikan wali kota. Mengerti?" Komandan Pang menatapnya tajam, sementara Pang Feihai menjawab, "Ya, ayah." "Baiklah, untuk saat ini biarkan seperti ini." Setelah mengatakan itu, Komandan Pang menyuruh semua orang untuk memulihkan diri, sementara dia sendiri tenggelam dalam pikirannya. Di sisi lain, Lin Tian berada di laut, berbicara tentang kecapi catatan surga. Namun, binatang buas laut itu tampak sangat marah, seolah ingin membunuh Lin Tian satu persatu. Lin Tian tersenyum dan bertanya, "Di mana Raja Binatang?" Gerombolan binatang buas api berkumpul seperti ikan panjang, dengan banyak mata dan mulut di dahinya. "Kenapa Raja Binatang Lautan Api kami harus datang ke sini?" kata salah satu dari mereka, dan Lin Tian tertawa. "Siapa kau?" "Aku." Tentu saja salah satu dari 10 jenderal Raja Binatang Lautan Api. Saat Lin Tian mendengar ini, dia tertawa. "Fiery Eyes, apakah itu nama Raja Binatang?" Di dalam tubuh musuh, Lin Tian berdiri di lautan api dan tertawa. "Apa? Kau bingung?" Saat itu, ikan api berubah menjadi seorang pemuda yang mengeluarkan api dari perutnya. Matanya merah darah, dan rambutnya tampak seperti obor merah menyala. Ini cukup keren. Melihat ini, Lin Tian tertawa. Namun, Huo Duoyu menatapnya tajam dan berkata, "Bicara, kenapa kau baik-baik saja?" "Itu sederhana. Aku dulu berjalan di jalur elemen api,
dan klonku telah menyatu dengan api berwarna-warni dari langit dan bumi. Bisa dikatakan bahwa api hanyalah ilusi di mataku. Tidak mungkin. Firpau tidak akan mempercayainya meskipun dipukuli sampai mati, tetapi Lin Tian tersenyum padanya. Oh? Kau tidak percaya? Kalau begitu, lanjutkan saja. Jika kau bisa membakarku sampai mati, maka anggap saja aku kalah. Tapi jika kau tidak bisa, maka aku akan memberimu pelajaran yang layak. Firpau berkata dengan marah, aku tidak percaya bahwa seorang jenderal terhormat dari Flamesi Realm tidak bisa melakukan apapun terhadapmu. Setelah mengatakan itu, ikan api ini mulai melepaskan api yang tak terhitung jumlahnya dengan satu tujuan dalam pikirannya, yaitu membakar Lin Tian sampai mati. Namun, Lin Tian sama sekali tidak terluka, dan dia juga memiliki api 5 warna di sekeliling tubuhnya untuk menahan serangan lawannya. Ini, Huo Duoyu benar-benar terkejut ketika melihat api 5 warna itu. Lin Tian tersenyum dan menatapnya. Bagaimana? Kau takut? Meski aku tidak bisa membunuhmu, aku bisa menggunakan racun dalam tubuhku untuk menghabisimu. Setelah selesai berbicara, aliran energi merah menyala keluar dari segala arah dan masuk ke dalam tubuh Lin Tian satu persatu. Tetapi karakter abadi reinkarnasi Lin Tian yang kuat menyerap semua gas beracun itu. Dia bahkan tersenyum padanya, gas racunmu sepertinya tidak banyak. Ikan api menatap Lin Tian dengan ekspresi aneh. Lin Tian bertanya sambil tersenyum, menyerahlah. Aku tidak bisa membunuhmu. Tapi aku bisa menjebakmu, bukan? Setelah pihak lain selesai berbicara, dia begitu frustrasi hingga menghilang. Sementara itu, Lin Tian mengeluarkan tongkat penjebak binatang dari alam hantu dan meletakkannya di sana sebelum tersenyum aneh. Tongkat itu mulai memanjang dan segera menekan perut lawannya. Lawan itu menjerit kesakitan di tempat dan akhirnya memuntahkan Lin Tian. Kau, jangan biarkan aku melihatmu lagi. Ikan api itu sangat marah hingga berbalik dan bersiap pergi bersama binatang laut lainnya. Namun, Lin Tian tersenyum dan berkata, apa? Mereka hanya kabur begitu saja? Omong kosong. Jika aku tidak kabur, apakah aku akan membuang waktuku mengomelimu? Orang ini penuh dengan kemarahan. Kita bisa bicara lebih banyak. Lin Tian tersenyum saat menatap ikan api, yang menatapnya dan berkata, siapa yang mau bicara denganmu? Dengan itu, ikan api pergi bersama binatang laut dengan kecepatan luar biasa. Sementara itu, Lin Tian sekali lagi mengeluarkan kecapi catatan langitnya. Binatang laut kembali, dan setelah melihat bahwa binatang laut yang dipimpinnya tertarik ke sana, Firpau tidak punya pilihan selain kembali dan berteriak, anak kecil, aku memperingatkanmu, jangan gunakan suara ini untuk menarik binatangku. Aku ingin berbicara denganmu. Aku tidak ingin berbicara denganmu. Setelah merendahkan Lin Tian, banyak ikan mengambil tungku merah menyala untuk menarik semua binatang laut kembali. Lin Tian menatap tungku itu dan tertawa. Kau, Raja Binatang itu sangat baik padamu, sampai memberimu tungku binatang api untuk digunakan. Kau mengenali tungku binatang api? Ikan api itu curiga, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, tentu saja, aku teman Raja Binatang kalian. Dengan hanya kau, teman Raja kami? Kau benar-benar tebal muka. Firpau memutar matanya, tetapi Lin Tian tertawa dan berkata, apa? Kau tidak percaya? Omong kosong, aku harus percaya begitu saja apa yang kau katakan? Namun, Lin Tian hanya tersenyum, aku pernah ke sana sebelumnya. Jika kau tidak percaya, aku bisa menunjukkan wujud asliku. Tidak masalah kau berubah menjadi apapun. Ikan api itu tidak menganggap Lin Tian serius. Dia bahkan ingin pergi dari tempat ini dan tidak ingin membuang waktu berbicara dengan Lin Tian. Namun, saat itu, sebuah bayangan besar muncul di belakang Lin Tian. Melihat bayangan ini, ikan api itu mengira dia sedang berhalusinasi,
Jadi dia mengedipkan mata dan menatap Lin Tian seolah-olah dia sedang melihat monster. Kau? Bagaimana? Kau mengenalinya? Lin Tian menatap ikan api dengan senyum, sementara ikan api berkata dengan linglung, Lim Di. Tampaknya ada seseorang yang mengenalku. Lin Tian tertawa dan berkata, cepat simpan. Simpan? Benar, simpan wujud aslimu. Ikan itu melihat sekeliling dan kemudian berubah menjadi seorang pemuda. Lin Tian tersenyum dan berkata, ada apa? Huo Duoyu bertanya dengan cemas, kau tidak baru saja kembali ke alam ilahi, kan? Bagaimana kau tahu aku meninggalkan alam ilahi? Saat Lin Tian melatih dirinya kembali, tidak ada yang tahu. Namun, ikan api itu berkata dengan muram, Raja kami berkata bahwa 10.000 tahun yang lalu, kau berlatih ulang, tetapi banyak kekuatan ingin mencari masalah denganmu. Mencari masalah denganku? Benar, aku tidak tahu mengapa, tetapi ada banyak monster tua di dunia Dewa Sembilan Laut yang ingin mencari masalah denganmu. Jika bukan karena Raja Binatang kami mengenalmu, kami dari alam laut api juga akan mencari masalah denganmu. Lin Tian tersenyum pahit, banyak monster tua mencari masalah denganku? Kenapa? Ada yang menyebarkan kabar bahwa kau, dengan tingkat kultivasimu, telah kembali. Mereka ingin balas dendam padaku? Lin Tian tertawa pahit, sementara Huo Duoyu menggelengkan kepala. Tidak, mereka menginginkan buku manual tanpa nama yang kau temukan di tanah terlantar alam ilahi dulu. Buku manual tanpa nama? Lin Tian terkejut karena buku manual itu sebenarnya adalah seni pembantaian langit reinkarnasi. Namun, selain dirinya, tidak ada orang lain yang tahu rahasia ini. Mereka berkata bahwa siapapun yang mendapatkan buku manual ini akan menjadi orang nomor 1 di alam ilahi, bahkan bisa menyatukan seluruh alam ilahi. Lin Tian mencemooh, konyol. Tidak hanya monster laut kami, orang-orang dari alam laut, bahkan berbagai provinsi besar di alam ilahi sedang mencarimu. Lin Tian tahu bahwa alam ilahi memiliki 9 provinsi, tetapi jika semua 9 provinsi mencarinya, maka dia akan berada dalam masalah besar. Huo Duoyu, yang melihat ekspresi kosong Lin Tian, mengingatkan, untungnya, kau bertemu denganku. Kalau tidak, jika kau bertemu orang lain yang lebih ganas, mereka pasti sudah menyebarkan berita bahwa kau adalah Lin Di. Lin Tian tersenyum, dalam hal ini, aku harus berterima kasih padamu. Terima kasihlah pada Raja kami. Dia telah memberi kami perintah bahwa jika bertemu Lin Di masa depan, kami harus membantunya. Jika tidak, dia akan menguliti kami hidup-hidup dan meminum darah kami. Lin Tian mengangguk sedikit dan tersenyum, orang ini cukup setia. Jelas. Raja kami adalah yang paling setia di 9 alam laut. Berhenti memujinya. Lin Tian tersenyum tak berdaya. Namun, Huo Duoyu tertawa bodoh, saat waktunya tiba, bantu aku mengatakan beberapa kata baik. Ya, waktunya habis. Bersambung ya bos. Besok kita lanjut lagi, oke?